Assalamualaikum. Joko Anwar udah ngasih benchmark baru untuk industri film horor tanah air lewat film Siksa Kubur yang sebenarnya terpecah belah respon peminatnya. Nah, Kimo Stambul pun juga ketika KKN di Desa Penari diagung-agungkan jadi film terlaris sepanjang masa, prequel racikannya malah kayak ngebully si film laris itu. Lalu, apa nggak bahaya toh? Gimana nggak kesana kayak terbuli? KKN di Desa Penari diolok-olok karena tidak lebih baik bahkan dari thread yang katanya kisah nyata itu. Ya walaupun agak diragukan sih. Masih menjamah semesta Simple Man, prequelnya Badarauhi di Desa Penari malah muncul menjatuhkan kualitas yang dibanggakan peminat KKN di Desa Penari. Kualitas yang di semua hal upgrade-nya naik kelas. Badarauhi di Desa Penari, prequel yang berlatar cerita 29 tahun sebelum film KKN di Desa Penari. Semua bermula sejak Kawaturi yang dibawa pergi oleh Dawuh terpilih, mengelabui Badarauhi demi melindungi Desa Penari dari kuasa dedemit itu dan para lelembut pengikutnya. Nah ternyata Kawaturi itu ada disimpan oleh Ibu Mila dan disadari sejak ibunya mengalami sakit yang tidak wajar. Dan atas bantuan orang pintar, ia disarankan untuk segera mengembalikan pusaka tersebut ke asalnya. Nah mungkin dengan itu bisa menyembuhkan sakit Ibu Mila. Namun perjalanan untuk mengembalikan Kawaturi membuat Mila, Yuda, Arya, dan Jito terjebak sama teror mistis di kampung tersebut. Kalau ditanya apakah ini jauh lebih baik dari KKN di Desa Penari, jawabannya ya untuk beberapa aspek dan tidak untuk sebagian aspek. Oke, yang tidaknya dulu ya. Betul kok, Kimo Stambul memperbaiki cacat KKN di Desa Penari yang jadi film terlaris sepanjang masa itu. Banyak hal yang difikirkan matang. Tapi ditelisik lagi, kekurangan di film Badarauhi ini juga nggak sedikit men. Aku coba tonton di IMAX dan betul, visual experience-nya oke. Tapi bagian terbiasa dengan format sinema reguler sebenarnya tidak akan berpengaruh banyak kok. Jadi mau bayar mahal ya silakan ke IMAX, uangmu pas-pasan silakan ambil studio biasa aja. Sama-sama bagus kok itu. Awalnya menjanjikan, pertengahan mulai kendor. Akhirnya ya mulailah, ya nggak sedragging pertengahannya. Formula yang persis sama seperti yang pernah kita saksikan di KKN terdahulu. Betul, bukan ceritanya yang salah, bukan Kimonya yang salah, tapi emang tidak ada pembeda signifikan selain kali ini cuma lebih rapi aja eksekusinya. Ya maaf ya kalau aku mungkin akan jadi pengulas paling beda sendiri dari yang lain. Ya bukan tidak menghargai, cuma selangkah lebih baik doang sih dari KKN sebelumnya. Jajaran pemain yang, maaf, aku nggak melihat mereka bisa menggendong film ini. Oh, ada satu karakter doang. Bukan Badarauhi, bukan juga karakter Mila, tapi malah gadis desa bernama Ratih. POV dia lebih menarik buat dikuliti, karakternya lebih dapat. Kalau yang lain ya sama halnya kayak apa yang pernah kalian rasakan di film KKN Desa Penari lah. Ada peningkatan, betul. Ya nggak masif, tapi adalah. Ya sayang sekali, Maudy Efrosina itu aktris muda yang bagus dan kupuji betul apalagi terakhir pas main di film Kodrat dan Pemukiman Setan. Tapi yang mohon maaf cantik, kurang untuk film Badarauhi ini. Sorry. Film horor lokal produksi skala internasional. Antara emang ini terlalu hiperbola atau emang faktanya demikian. Tapi jelas kok, production value-nya naik kelas kok dibandingkan film KKN di Desa Penari 2 tahun lalu. Kimo jelas lagi-lagi sukses mengobati luka film jelek. Perbaikannya beneran kerasa, bukan yang wah, tapi ini patut diapresiasi. Terlihat kok. Menggandeng produksi dengan kualitas IMAX karena di-shot menggunakan kamera dengan IMAX Certified. Ya emang betul, nilai jual yang menjanjikan. Tidak seperti Pengabdi Setan 2 ala-ala IMAX katanya yang sebenarnya cuma di upscale doang. Dan ini sih memang beneran IMAX, cuma ya lo juga nggak akan ngerasa beda yang signifikan kok, serius. Detail cerita yang kali ini lebih terarah. Plot hole di film pendahulunya sudah terjawab semua. World building Desa Penari juga dikemas baik. Main karakter meski begitu lemah but little bit better than Adinda Thomas di KKN. Kekocakan dan goblok di KKN Desa Penari tidak lagi terulang. Scoring yang bagus, vibes horor yang oke, minim jump scare dan gore ala Kimo tapi tetap oke.
Sorry kalau kebanyakan cuma dapat nilai oke, karena ya cuma segitu jujur penilaian yang bisa kukasih sih. Jangan berekspektasi ketinggian karena persentase penonton horor lokal lebih banyak yang demen horor gore, loyal jump scare, ya kayak gitulah. Ketemu yang slow burn, atmosferik kayak begini, yalah. Ya kau tahu sendirilah jawabannya. Jangan berpatokan sama ulasan random reviewer yang kalian senangi, ya mau itu kawan review kek, Cinecrip kek, Watchmen ID kek, Keramax kek, Sumatan Bigfoot kek, atau siapapun itu. Ya tonton sendiri aja lah, nilai sendiri, itu yang paling betul sih. Ingat, bukan filmnya yang jelek, mungkin aku yang terlalu berekspektasi terlalu tinggi sama film Badarawi ini. Apalagi filmnya kan tayang skala internasional. Tontonlah, ramaikanlah, habiskan THR kalian, oke? Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa, bahagia.